kepada Allah, dimudahkan dari listrik, dimudahkan dari beras, dimudahkan dari air minum, semua Allah mudahkan dakwah ini. Dan dimudahkan bagi para pengajar mendapatkan uang agar dia tidak berjualan atau bekerja bercocok tanam, dan juga dimudahkan untuk para muhsinin agar terus memberikan dana-dana bantuan. Maka berdoa kepada Allah, dan itu semuanya mudah bagi Allah, karena Allah telah menjanjikan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agama yang dia usahakan tersebut menjadi besar, dakwahnya menjadi besar. Dan juga orang-orang yang berjuang tadi, yutsabbit aqdamakum, Allah kuatkan pondasi-pondasinya, Allah kuatkan keadaannya, kemampuannya menjadi sangat mudah. Maka hadis ini, kapan kita berdoa yang mustajab bagi seorang yang berpuasa? Hatta yuftir, sampai berbuka. Maka waktunya panjang, dari mulai adzan yang kedua sampai kepada mendekati adzan maghrib. Maka itulah waktu yang mustajab. Maka perbanyaklah doa. Lalu hadis ini mahaluh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad dari jalan Sa'ad Abu Mujahid At-Tai dari Abul Mudillah dari Abi Hurairah. Maka sanad ini dhaif. Abu Mujahid yang mana dia itu At-Tai bernama Sa'ad, berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi, disikohkan oleh Zuhair ibnu Muawiyah, dan Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi. Namun yang jadi masalah Abul Mudillah, dan dia adalah maula Aisyah yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Di sini dia lam yuwasikhu mu'tabar, maka tidak ada para ulama yang mentausik dia, padahal dia tabi'i, muridnya dari Abu Hurairah, maula Aisyah. Namun karena tidak diketahui, mungkin hadisnya sedikit dan para ulama tidak ada yang mengetahui keadaannya, maka dia majhulul hal. Disebutkan oleh Al-Hafidh fi Taqrib makbul. Namun telah datang jalan yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan Al-Jarrah Ibnu Makhlad, haddatsana Muhammad ibnu Musa, amba'ana Ibrahim ibnu Husaim ibnu Iraq an abihi an jiddihi an Abi Hurairah, yang lafadznya sama. 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka di sini meskipun sanadnya juga dhaif dikarenakan Ibrahim ibnu Husaim dhaif, yarwi an abihi dan bapaknya saduq, an jiddihi dan kakeknya thiqah, namun Ibrahim ibnu Husaim dhaif, dan dari dhaif yang 2 jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Dan begitupun telah datang jalan dari sahabat yang lain, maka sahabat yang lain datang dari Anas. Kalau tadi dari Abi Hurairah 2 jalan yang dhaif, datang dari Anas yang lafadznya sama. Salasatun da'watuhum la turad, da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Maka di sini disebutkan orang yang berpuasa doanya diijabahi, dan ada tambahan doa orang tua kepada anaknya dan doa orang yang musafir. Maka hadis ini dari Anas dengan lafaz yang seperti ini, namun poin pendalilannya da'watus shaim, dakwah doanya orang yang berpuasa mustajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir di Mu'jamnya, dan dan juga Al-Maqdisi di kitabnya Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Maka semuanya bertumpu kepada Muhammad ibnu Ya'qub an Ibrahim ibni Bakr Al-Marwazi, haddatsana As-Sahmi
yakni Abdullah bin Bakar, haddatsana Humaid at-Tawil an Anas bin Malik. Maka sanad ini disebutkan oleh Al-Maqdisi isnaduhu hasan. Dan wallahu alam seperti yang dia sebutkan, hadisnya adalah hadis yang hasan. Karena Muhammad ibnu Ya'qub saduq hasanul hadis. Maka periwayatan Humaid meskipun dia mudallis tetapi periwayatannya dari Anas, maka telah diketahui siapa wasithah bainahuma, yakni Thabit al-Bunani. Seperti disebutkan oleh Hamad ibnu Salamah, lam yada' Humaid li Thabit al-Bunani ilman wa amatu mayarwihi an Anas sami'ahu min Thabit. Maka Humaid tidak pernah meninggalkan sedikit pun ilmu dari sedikit pun dari Thabit, dan kebanyakan periwayatan yang dia dengar dari Anas dia ambil dari Thabit. Maka dia pun termasuk dari asbatinas kepada Anas, meskipun setelah Qatadah, setelah Thabit. Dan disebutkan juga dia mendengar hadis-hadis dari Anas kebanyakan dari Thabit. Maka tidak ada tadlis di sini, insyaallah selamat. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Maka dari sini kita mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Pertama, di luar salat. Adapun di dalam salat, di dalam kunut witir dan yang lainnya tidak mengangkat tangan, yang rajih. Lalu mengangkat tangan di luar salat. Lalu kapan di luar salat? Bisa berdoa pertama di waktu siang karena waktu mustajab. Dan bisa juga di tempat yang lain, di waktu yang lain, maknanya di waktu malam. Apalagi malam bertepatan dengan soal 10 terakhir di malam-malam Lailatul Qadar. Maka di sini dia bisa berdoa, dan lebih spesifik lagi berdoanya di malam penghujung malam. Maka di 10 malam terakhir jangan tidur diganjil ataupun genap, karena mungkin malam Lailatul Qadar di tanggal-tanggal mungkin genap. Maka biasakan jangan tidur. Maka di malam hari, terutama di sulus Lail al-akhir, sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya, bahwa Allah itu pasti akan turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail, di saat tersisa sepertiga malam terakhir, mulai dari jam 2, jam setengah 3, maka di sini Allah turun. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa'atiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka Allah mengatakan 3 perkara. Siapa yang meminta kepadaku berdoa, aku akan ijabahi doanya. Ini waktul mustajab. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maka waktu mustajab juga di malam hari. Dan jika memang madonnya dari malam-malam Lailatul Qadar, maka juga banyak berdoa dengan hadis yang ma'ruf, hadis Aisyah, di mana dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana jika aku dalam keadaan mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang aku baca ya Rasulullah? Quli, maka katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka katakanlah, Allahumma innaka afuwun, bahwa engkau itu zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, di mana Allah sangat mencintai mengampuni hamba-hambanya. Lalu apa? Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Waqi' dan juga Ali ibnu Muhammad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Ketiganya meriwayatkan dari Kahmas,
Ibnil Hasan an Abdillah ibni Buraidah dari Aisyah. Maka tadi 3, Ali ibnu Muhammad, Waqi' serta Muhammad ibnu Ja'far Gundar, ketiganya meriwayatkan dari Kahmas dari Abdillah ibni Buraidah dari Aisyah, semuanya dengan lafaz Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun di riwayat Imam At-Tirmidzi berkesendirian, Muhammad ibnu Ja'far Ad-Dubai meriwayatkan dari Kahmas dari Ibni Buraidah dari Aisyah dengan tambahan Allahumma innaka afuwun karimun. Maka kalimat karim di sini tambahan. Alhasil, jika ingin melafadzkan lafaz yang sahih dan kita taharrus sihah, please jangan dimasukkan karim. Meskipun jika dikatakan kepada kita emang ada mukhalafah, kan tidak berpengaruh. Dia adalah sifat untuk Allah. Allahumma innaka afuwun karimun. Namun min bab ilmil hadis kita taharra bisihah dan kita berusaha untuk memahami ilmul hadis dan menjauhkan lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan ilmil hadis. Maka di sini kita taharra sihah. Seperti disebutkan para ulama juga, kalimat karim adalah kalimat yang bermasalah. Maka berdoa tanpa menyebutkan karim meskipun tidak merubah makna. Allahumma innaka afuun ditambah karim pun itu sifat Allah, tidak apa-apa. Namun kita menginginkan lafaz yang sahih yang datang dari Aisyah. Inilah Allahumma innaka afuun tanpa karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka perbanyak pula doa ini. Sehingga inilah jawaban kita. Kembali kepada kesimpulan jawaban, kapan di waktu 10 terakhir kita mengangkat doa? Jawabnya tadi, perbanyak mengangkat doa di luar sholat catatannya. Karena di dalam sholat hadis yang mengangkat kedua tangan semuanya dhaif, dan yang sahih mengangkat kedua tangan di doa salat istisqa, meminta hujan saja. Adapun selain itu tidak mengangkat tangan. Lalu mengangkat tangan di saat di luar salat kapan saja. Maka waktunya lebih baik kapan? Siang hari karena waktu puasa mustajab, atau di malam hari di setelah sepertiga malam terakhir, atau di saat Aglabudon mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk membaca diperbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan ditambah karimun. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.